dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ruang Publik TV 9 bersama saya Nita Liana, dan ini adalah persembahan dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Pemirsa TV 9, hari ini kita akan bahas mengenai isu yang panas tapi penting, yaitu terkait nasib buruh pabrik rokok karena kebijakan Amerika. Dan banyak sekali sebetulnya isu-isu yang terdampak karena kebijakan Amerika ini. Dan kita tahu industri rokok di Jawa Timur itu salah satu penyerap tenaga kerja terbesar, khususnya para perempuan. Maka selanjutnya apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi nasib para perempuan ini dan seluruh pekerja rokok secara umum? Kita akan bahas bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Nasdem, Komisi E, yang memang membidangi urusan kesejahteraan rakyat. Kita sambut Bapak Haji Suwandi FSE SH MHum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini Pak Wandi? Alhamdulillah sehat, Mbak Nita. Nita. Oh iya. Saya baru kenal Mas. Loh, baru kenal boleh, tapi setelah ini kita kenal lebih dalam ya Pak Wandi Iya, ya. siap. Pak Wandi, kita hari ini bahas tentang isu yang cukup panas, yaitu kebijakan Amerika yang berdampak di segala sektor di dunia, tidak hanya di Indonesia, tapi kita bahas di Jawa Timur khususnya untuk hari ini. Kalau kita bicara mengenai sektor yang terdampak dari kebijakan Amerika, tentu menyeluruh ya Pak. Tapi bagaimana Anda melihat kebijakan Amerika berdampak pada kondisi ekonomi Jawa Timur? Terima kasih Mbak Nita ya dari TV 9 ya. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini dalam kondisi sehat, bisa sharing, tukar pikiran yang tentunya nanti ada manfaat untuk masyarakat Jawa Timur, khususnya para pekerja buruh di Jawa Timur. Ya. Tentunya apa yang telah disampaikan Mbak Nita ya kan, berkaitan dengan kebijakan dari Amerika. Ya, yang mana sudah tidak asing lagi bahwa Amerika hanya menurunkan sedikit sehingga diberikan kebijakan 19% ya untuk pajak ekspornya kan ya. Tentunya ini juga perlu kita sikapi bersama ya, terutama di Jawa Timur, karena Jawa Timur ini investornya juga paling banyak dari Amerika, kemudian Jepang, Cina. Nah, salah satunya secara luas itu perusahaan-perusahaan yang di Jawa Timur ini yang notabene sudah berjalan cukup lama, sehingga hasil-hasil produksi di Jawa Timur ini dikirim ke Amerika, tentunya juga akan berdampak. Karena mau tidak mau pemerintah Jawa Timur harus bisa mengambil sikap yang bijaksana, sikap preventif ya, supaya tidak terdampak pada PHK massal. Karena perusahaan-perusahaan terutama hasil pertanian, tekstil ini semuanya rata-rata kan diekspor ke Amerika, termasuk hasil perikanan juga ya kan. Jadi secara menyeluruh kita perlu ada perhatian khusus dan kesiapsiagaan ya gitu. Tapi kalau PHK itu rasanya udah dirasakan di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Kalau Jawa Timur gimana Pak, PHK Pak? Ya kalau di Jawa Timur ya tentunya sama ya, dirasakan juga, apalagi investor ini yang di Jawa Timur kan dari Amerika, ya termasuk produksi rokok tembakau, kemudian pertanian, perikanan, perkebunan, semua yang ada dari hulu ke hilir ini yang juga ada sangkut pautnya dengan UMKM di Jawa Timur, itu juga akan berdampak karena tidak bisa ekspor atau ekspornya tarifnya naik ya gitu. Ya tentunya itu akan berdampak juga. Mau tidak mau ya kita harus menyikapi itu gitu, Mbak. Kalau fokus ke industri rokok, dampak yang terlihat Pak? Kalau industri rokok ini sekarang ini masih belum signifikan ya dampaknya, karena kan ya konsumsinya berapa persen cuma dikonsumsi di lokal di negara kita sendiri. Tentunya
hanya beberapa perusahaan-perusahaan yang mana milik putra daerah, ya termasuk perusahaan-perusahaan tidak perlu saya sebutkan ya, tapi sahamnya juga berapa persen miliknya Amerika seperti BAT, ya kan, British BAT, kemudian Philip Morris gitu kan. Nah ini juga miliknya Amerika. Nah tentunya ini juga harapan kami dengan kondisi saat seperti ini ya, para pemegang saham terutama perusahaan-perusahaan yang industri rokok ya, yang kerjasama dengan Amerika ini juga menjalin komunikasi yang baik. Sekiranya apa yang harus kita ambil supaya tetap produksi ini lancar dan tidak berdampak pada PHK karena penurunan produksi gitu, terutama yang padat karya. Gitu. Tapi sudahkah terlihat dampak itu mulai menurun produksinya? Atau kita masih mengalami adaptasi nih Pak, masih menuju ke sana? Kalau mengalami penurunan sampai saat ini ya belum ada penurunan yang signifikan ya kan. Tapi kita harus siap-siap juga gitu loh. Karena kan baru kemarin itu kebijakan Pak Presiden Amerika itu memberikan kenaikan yang bagi kami bagi negara Indonesia cukup berat juga, 19% itu ya kan. Nah ini juga sekarang ini ya istilahnya di perusahaan-perusahaan yang investornya dari Amerika, kemudian hasil produk yang dikirim ke Amerika itu juga mulai sudah siap-siap. Nah tentunya ini juga harus ada perhatian khusus juga dari pemerintah Jawa Timur, itu juga baik legislatif maupun eksekutif harus bisa mencari solusi-solusinya apa ketika ini kebijakan ini diterapkan di Jawa Timur dan dampaknya apa dan supaya apa yang harus kita siapkan gitu itu. Nah tentunya Mbak Lita, ini kalau di produksi rokok ini kan yang paling kita perlu perhatian yaitu mengenai SKT ya kan, bukan SKM. Kalau SKM ini kan penyerap tenaga kerjaan cuma sedikit ya kan, tapi SKT ini kan pakai tangan ya kan, sehingga padat karya seperti yang ada di wilayah-wilayah di Jawa Timur ya, baik itu dari perusahaan-perusahaan rokok yang kelas besar itu semua punya SKT gitu, dan karyawannya puluhan ribu, ratusan bahkan hampir berapa gitu. Ini perlu perhatian khusus juga gitu loh, supaya tidak terdampak dengan adanya kebijakan ini. Nah salah satunya menjalin komunikasi kepada pihak-pihak yang para pengusaha, kepada kita supaya kita sudah bisa mengantisipasi ketika kebijakan ini benar-benar kita terapkan ya khususnya di perusahaan-perusahaan rokok. Tapi yang paling sekarang ini sudah mulai muncul yaitu adalah perusahaan-perusahaan tekstil, kemudian hasil-hasil pertanian, perikanan, perindustrian itu. Karena kan itu kalau kebijakan itu sudah diterapkan kenaikannya 9%, tentunya akan menambah kos ya kan. Ya, menambah kos ini, kosnya ini juga akan terbebani kepada pengusahanya ketika sudah diekspor ya kan. Nah, tentunya juga permintaannya kan untuk dikirim ke Amerika juga mulai terkendala sejak ada kebijakan itu. Nah, tentunya perlu ada solusi gitu, karena mau tidak mau kalau yang kita menyimpang sedikit ya di perusahaan rokok ya, itu hasilnya itu materialnya yang diekspor berkaitan dari pertanian itu kan dari hulu ke hilir dari UMKM. Lalu otomatis UMKM juga berdampak. Katanya contoh permintaan ini sekarang berapa ton untuk bahan bakunya ini, ternyata UMKM cuma diambil katakanlah biasanya 1 ton dikasih cuma setengah ton gitu, otomatis kan berdampak juga pada perekonomian yang dari satu pintu disenggol aja semua berdampak. Betul, itu sangat dari ya, sektor tekstil, sektor pertanian, perkebunan benar. Kalau rokok sama juga. Jadi salah satu kebijakan yang perlu benar-benar pemerintah, baik pemerintah Jawa Timur untuk mendukung ketika pemerintah pusat itu juga kondisi saat ini ya, saya minta supaya pemerintah pusat juga ikut andil ya untuk menyelamatkan perusahaan-perusahaan rokok, baik itu yang rokok kelas menengah ke atas ya kan itu
itu juga harus ada protokol. Apalagi yang rokok yang sifatnya home industry, maksudnya itu ya industri enggak skalanya enggak terlalu kecil, Bukan kecil, tapi ya. ya patuh terhadap cukai rokok, Ya. tapi perlu ada support seperti rokok-rokok yang sifatnya itu pakai SKT, ya kan, itu. Dan itu jalinan komunikasi dengan para pengusaha atau perusahaan-perusahaan itu sudah terjalin atau akan dijalin, Pak? Nah, ini mulai kita komunikasikan kepada pemerintah, termasuk Disnaker ya, supaya ikut hadir untuk bisa berpikir bersama supaya tidak terjadi PHK besar-besaran, terutama dari sektor rokok tembakau, ya kan. Karena juga akan ada pertanian tembakau. Ya, kalau produksi rokoknya kecil, otomatis penyerapan hasil tembakau ya kecil juga kan. Ya, akhirnya petani juga akan menangis, hasilnya panen tembakau cuma penjualnya sedikit sekali gitu. Nah, itu. Nah, tentunya ini kebijakan ini perlu kita pahami bahwa pemerintah juga harus hadir dan mendukung, salah satunya tentang yang agenda setiap tahun itu yaitu kenaikan cukai rokok. Nah, ya kalau cukai rokok ya untuk kenaikannya ya tolong kalau kondisi seperti ini ya jangan serta-merta gitu ya, Pak, ya? Dinaikkan cukainya ya, terutama SKT ya kan. Nah, itu kalau SKT saya berharap sekali dan mohon kepada pemerintah pusat termasuk Kementerian Keuangan ya supaya dalam kondisi saat ini jangan menaikkan hasil SKT karena ini padat karya. Kalau SKM ini katakanlah per 1000-nya ini hanya cuma produksinya cuma butuh 5 orang, kalau SKT bisa 500 orang gitu. Itu contoh, salah satu contohnya yang mana penyerapan tenaga sangat banyak sekali gitu. Lah inilah harapan kami supaya pemerintah juga ikut andil, terutama pusat ya kan, jangan menaikkan cukai rokok serta merta supaya negara butuh anggaran ya kan, harus dinaikkan, jangan. Nanti juga harus ikut melihat dampaknya tenaga kerjaannya juga gitu. Kalau enggak gitu wah terjadi PHK juga gitu ya, kan. Tetap pro rakyat ya Pak iya, ya harus pro sistemnya ya. rakyat, terutama SKT ini Pak kalau ya kan itu. Nah, kita selanjutnya bahas kontribusi, tapi minum dulu gimana Pak? Iya, minum dulu ya, santai. Kita minum dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Biar santai karena bahasannya lumayan rumit, di mana Jawa Timur sendiri dikenal sebagai gudangnya industri rokok. Betul, dan para iya. pekerjanya juga banyak perempuan. sekali. Wah, itu kuat-kuat semuanya ya Pak Betul, ya. Nah, bagaimana tuh sektor ini kiranya itu kena dampak dan kemudian seberapa besar kontribusi sektor ini terhadap lapangan kerja di provinsi kita? Dampaknya ketika sektor ini kena, pengangguran Jawa Timur akan bertambah lebih banyak sekali. Betul. Ini saya garis bawahi bahwa rokok ini sangat banyak sekali menyerap tenaga kerja. Nah, rokok keduanya adalah makanan, ya Indofood gitu. Nah, dampaknya ketika itu terjadi tidak bisa berjalan produksinya, wah, Jawa Timur ini akan bertambah berapa lagi penganggurannya, ya kan? Kalau bicara pengangguran di Jawa Timur gimana nih Pak? Sekarang aja sudah 1 juta lebih penganggurannya, hampir 36% dari pusat itu kenaikannya itu. Nah, kalau ditambah pengangguran dari pekerja rokok, berapa lagi yang harus kita selesaikan? Padahal kita punya cita-cita bersama untuk mengurangi pengangguran di Jawa Timur supaya tren kemiskinan ini makin turun gitu. Itu. Jadi memang ada ketakutan pengusaha akan merumahkan para pekerja? Ada sih ketakutan tapi tidak terlalu ya, karena kami melihat bahwa perusahaan-perusahaan yang punya skala besar, punya kemampuan dan punya bargaining juga dengan pemerintah, termasuk juga punya hubungan komunikasi cukup baik dengan pemegang sahamnya, ya kan. Nah, ini supaya bisa mengakomodir semua perusahaan rokok di Jawa Timur supaya tidak terjadi PHK massal. Nah,
Itu Pak, PHK Gitu. massal di Betul, ya. Jawa Timur. Ya. Wilayah-wilayah di Jawa Betul. Timur. Tadi yang disampaikan kepada Mbak Nita yang kedua tuh apa tadi? Selain berdampak terhadap PHK apa ya tulisannya? Juga terhadap para perempuan. Maksudnya para pekerja perempuannya itu seperti apa gitu Pak. Oh gitu ya. Kalau memang pekerja rokok di Jawa Timur itu rata-rata 80% kan dari perempuan. Nah, tentunya perempuan ini ya kembali lagi bahwa perempuan ini kalau sudah bekerja di pabrik ya mau tidak mau beliaunya juga sebagai pencari nafkah. Pencari nafkah utama juga, karena belum tentu suaminya juga kerja di pabrik. Bisa juga sebelum tahun-tahun sebelumnya waktu COVID juga masih nganggur kena PHK gitu, karena COVID kemarin gitu. Untuk itu ya juga perlu perhatian terhadap pekerja perempuan ini. Salah satunya ya shiftnya, tempat jam kerjanya juga harus benar-benar disesuaikan dengan peraturan undang-undang, tidak menyimpang, dan hak-haknya juga harus terpenuhi, termasuk hak cuti melahirkan, kemudian segala macam haknya sesuai dengan undang-undang. Ya minimal ada garis normatifnya. Di sisi normatif kan ada namanya perjanjian kerja bersama, yaitu yang mengatur kebijakan atau peraturan yang lebih baik dari undang-undang. Nah, itu juga harus perlu Disnaker perlu ikut mengawasi, terutama dinas pengawasan dari Jawa Timur, dinas pengawasan tenaga kerja gitu. Apa mungkin perempuan-perempuan ini juga harus mulai siap ikut pelatihan-pelatihan ya Pak Wandi ya, untuk jaga-jaga gitu ya, walau kata ini mungkin belum kena PHK atau tidak kena PHK, amin gitu, tapi persiapan yang harus dilakukan gitu Pak. Memang untuk persiapan itu sudah mulai dari Dinas Tenaga Kerja itu sudah mulai ada perhatian khusus ya kan. Tapi sebelumnya tenaga kerja juga punya program namanya pelatihan untuk usaha-usaha kecil menengah ke bawah gitu. Terutama salah satunya adalah pelatihan 1 bulan berbasis seperti pembuatan kue, rias pengantin, kemudian batik gitu, kemudian juga ada program yang lainnya itu seperti macam-macam lah istilahnya, yang sekiranya perempuan ini punya tetap berdaya ya Pak ya, punya kemandirian ketika persiapan ketika ada masa pensiun atau kena PHK. Masalah itu sudah disiapkan. Nah, ini program ini sudah mulai berjalan di masing-masing BLK di seluruh Jawa Timur. Dan kami sangat mendukung sekali program ini dari Disnaker Jawa Timur, yang mana bisa mempersiapkan ketika ibu-ibu ini berdampak terhadap pada PHK ya, atau sudah pensiun terhadap pensiun dari pekerjanya, pekerja rokok itu bisa punya kemandirian dan tidak tergantung pada istilahnya itu usaha-usaha yang tidak mampu dijalani gitu. Iya, dan itu gratis ya Pak ya, tentunya gratis ya pelatihan-pelatihan ya, itu gratis, dapat uang makan, dapat piagam, kemudian itu pun sudah berjalan, terutama kepada tidak hanya buruh pekerja rokok aja, tapi juga petani tembakau juga gitu. Lagi pula juga ibu-ibu kalau belum tercapai pelatihan yang dari Disnaker mungkin bisa cari pelatihan sendiri, dan itu banyak sekali di luar sana. Jadi mulai bekali diri sendiri untuk lebih mandiri ya Pak ya, untuk jaga-jaga persiapan apabila lagi-lagi kena global ekonomi ini. Dan untuk wilayah-wilayah di Jawa Timur sendiri yang paling rawan terdampak secara ketenaga kerjaan di Jawa Timur, kota-kota seperti apa Pak? Surabaya, Madura, atau Probolinggo, mungkin Madiun, apa Pak? Kalau rawan terjadi PHK ya, terutama ya ring 1, yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Mojokerto. Itu ring 1. Itu kan banyak pekerja-pekerja yang di situ. Iya, pekerja. Betul itu. Itu rawan sekali itu. Karena kalau yang daerah-daerah lainnya banyak investor itu atau perusahaan-perusahaan kan nggak terlalu banyak, mungkin di perusahaan di daerah-daerah yang
jauh dari fasilitas jalan yang jalan tol ya mungkin ya investornya ya cuma biasa-biasa aja. Tapi kalau yang ring 1 ini kan tempat para pekerja di seluruh Jawa Timur untuk mengadu nasibnya di ring 1 ini gitu. Dan kalau masalah jaminan sosialnya mereka Pak, banyak loh Pak buruh-buruh itu yang masih belum mendapatkan jaminan sosial. Gimana Bapak melihat kesenjangan perlindungan ini? Ya, lagi-lagi memang perlindungan terhadap tenaga kerja itu mendapat sorotan apalagi setiap May Day ya. Tentunya ini bukan tugas legislatif, eksekutif maupun legislatif, tapi semua pihak ya kan saling membantu, mengawasi dan memberikan informasi ya kan. Salah satunya kalau di provinsi yang paling berkompeten adalah Dinas Pengawasan. Tentunya Dinas Pengawasan di Jawa Timur ini melalui Dinas Tenaga Kerja kan personilnya sangat terbatas, sehingga perlu ada bantuan-bantuan dari dinas-dinas di kabupaten kota memberikan informasi untuk mengawasi jalannya para pekerja ini dalam melaksanakan tugasnya di masing-masing perusahaan sebagai pekerja buruh. Apa permasalahannya sehingga bisa disampaikan melalui pengawasan yang di tempat daerahnya itu gitu. Sehingga kita tahu ternyata ini perusahaan ini masih belum mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Ini perusahaan ini masih belum memberikan hak normatifnya termasuk uang lembur. Kita dapat informasi itu karena keterbatasan Dinas Jawa Timur. Saya melihat pengawasan ini sangat personilnya sedikit sekali gitu. Sehingga jadi personilnya yang terbatas sehingga pengawasannya kurang menyeluruh ya Pak ya. Karena tidak menutup kemungkinan pekerja ini juga mengalami hal-hal tersebut, yaitu kan tidak diberikan haknya, kemudian tidak sesuai dengan UMK-nya, lembur tidak dibayar. Tentunya ini PR kita dari tahun ke tahun ya tidak kunjung selesai, apalagi tenaga outsourcing ya kan. Tenaga outsourcing ini juga pengawasannya masih kurang gitu, karena juga banyak tenaga outsourcing kita ini yang biasanya itu diperlakukan kurang baik, tidak sesuai dengan undang-undang ya kan. Tentunya makanya tidak salah kalau kita dengar sering ada unjuk rasa ya kan dari sektor pekerja buruh itu unjuk rasa lagi. Nah, ini salah satunya juga kelemahan kita, kelemahan Provinsi Jawa Timur dalam hal pengawasan, sehingga pengaduan ke Disnaker tidak ditindaklanjuti, akhirnya terjadi aksi unjuk rasa ya kan itu. Nah, salah satunya yang kemarin sekarang masih hangat-hangat itu PT Paker ini kan ya, ini belum disikapi juga karena sampai unjuk rasa ke pemegang sahamnya, pemiliknya. Ini juga perlu segera diselesaikan, dan ini tanggung jawab kita, termasuk tanggung jawab saya di Komisi E untuk membantu menyelesaikan kasusnya PT Paker ini, karena ini bukan dampak dari Amerika tapi dampak dari kebijakan di perusahaan tersebut. Karena Paker ini karyawannya 3.000 lebih ini 3.000 lebih, coba sampai sekarang ini belum bisa bekerja, belum. Kesenjangan sosial iya salah satunya ya, jadi salah satunya sekarang ini menuntut mana gaji saya, mana hak kita, bahkan THR yang tahun kemarin belum dikasih. Nah, inilah salah satu permasalahan-permasalahan yang Disnaker yang kompleks di Jawa Timur ini. Itu yang berani menyuarakan, yang nggak berani menyuarakan kayaknya lebih banyak di luar sana. Iya. Ada banyak sekali. Ya, ada juga yang nggak menyuarakan, nek kali dadi sangoni ya aku tak balik nang omahe bertani, nah, kemudian ternak loh, sama. Bahkan contoh juga di tempat saya ini sampai sekarang belum dapat uang pesangon ini ya PT Bokormas ini karena pilot itu belum sampai sekarang belum dapat uang pesangon itu Pak. Akhirnya bagaimana Komisi E itu memastikan bahwa suara pekerja ini tidak hilang di balik data ekspor dan angka produksi yang kemudian ya seperti ini kan kondisinya, tapi mereka juga butuh perlindungan, tapi nyatanya harus diakui ada kesenjangan sosial agar suara mereka tidak hilang. Bagaimana Komisi E melihat ini Pak? Ya, kami melihat bahwa Komisi E harus memberikan perhatian ya berkaitan dengan kondisi saat ini,
terutama perusahaan-perusahaan yang bermasalah supaya para pekerja buruh ini terakomodir hak-haknya, ya kan. Terutama itu yang pertama. Yang kedua, ketika kondisi saat ini dampak dari kebijakan ekonomi global, ya Komisi E terutama saya yang membidangi tenaga kerja juga harus hadir, ya kan, ikut membantu menyelesaikan dan ikut berkomunikasi bersama-sama dengan Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Tenaga Kerja supaya bisa menyelamatkan perusahaan-perusahaan di Jawa Timur yang padat karya supaya tetap bisa berproduksi sehingga tidak ada kekhawatiran untuk melakukan PHK massal gitu. Kalau Anda melihat pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri dalam merespon dampak ekonomi global bagaimana? Apakah sudah cukup cepat tanggap atau masih melihat? Ya kalau dari Provinsi Jawa Timur ya kayak melihat sudah tanggap karena semua OPD sudah disiapkan ketika ada berdampak sangat signifikan harus ada tindakan-tindakan supaya kita punya istilahnya kesiagaan menjadi Jawa Timur yang tangguh dengan kondisi saat ini gitu. Terutama tadi saya sudah dari Disnaker itu sudah ada banyak program-program pelatihan, kemudian dari Dinas Sosial juga sama gitu untuk memberikan bantuan-bantuan. Ya ini salah satunya bahwa menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur bersama-sama legislatif ya kan menyiapkan segala bentuk kebutuhan yang akan dirasakan oleh masyarakat ini supaya ada penyelesaian di tahun ke tahun gitu. Kalau tadi Pak bicara mengenai penyelesaian, salah satunya kan ada pelatihan-pelatihan. Iya. Nah pelatihan itu dananya dari mana ya Pak ya? Apakah dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau juga diambil dari situ juga atau gimana? Banyak. Ada yang dari APBD Jawa Timur ya kan, itu ada persetujuan dengan program kan OPD kayak Disnaker mengajukan ya kan di Komisi E, oh ya ini untuk pelatihan oh ya kita setujui. Kemudian dari dana bagi hasil juga ada. Jadi pelatihan itu tidak dari APBD Jawa Timur aja tapi juga dari pusat yang mana cukai rokok itu hasil cukai rokok itu diberikan kepada masing-masing provinsi untuk disalurkan ke daerah-daerah, tapi nilainya juga bervariasi itu. Jadi dana bagi hasil cukai itu juga untuk tenaga kerja, untuk kesehatan, sosial gitu dan lainnya itu. Kayak itu tetap perlu diawasin juga ya Pak. Iya, tugas kita sebagai dewan ya kan mengawasi pelaksanaan kebijakan itu karena yang memegang anggaran kan pemerintah. Kita akan mengawasi tepat sasaran enggak gitu. Kalau enggak tepat sasaran ya kita mengingatkan, oh ini salah sasarannya. Tolong rubah lagi gitu. Lah, kalau terjadi pengurangan tenaga kerja, adakah sistem jaminan sosial daerah atau pelatihan transisi kerja? Ya kalau dari Jawa Timur tadi sudah saya sampaikan sejak awal Mbak ya. Memang ada pelatihan-pelatihan tersebut itu. Ketika orang pasca setelah di PHK itu biasanya tidak hanya dari pemerintah Jawa Timur, dari perusahaan-perusahaan juga biasanya menyiapkan untuk kemandiriannya. Sebelum katanya PHK kurang berapa bulan gitu ya. Itu biasanya diberikan training, diberikan edukasi gimana mengelola uang pesangon, ya, gimana mengelola pensiunan itu supaya bisa ada kemandirian sehingga tidak sia-sia untuk mendapatkan pensiunan ini supaya bisa dikembangkan untuk kelangsungan hidupnya bersama keluarganya selama pensiun. Itu salah satunya yang saya melihat di Jawa Timur, terutama di perusahaan-perusahaan yang perusahaan-perusahaan yang PMA gitu. Saya izin sambil minum boleh ya Pak ya? Nah, Bapak boleh juga sambil minum. Iya. Oke, jadi memang pelatihan-pelatihan itu sudah ada dan akan terus ada, dan diambil bantuannya itu dari berbagai sektor tentunya. Dan pihak-pihak yang diajak kerjasama Pak, siapa saja Pak? Pihak-pihak dari kerjasama ya CSR-nya perusahaan-perusahaan besar-besar ini, ya kan, yang di masing-masing daerah untuk mendukung
ya kan, memberikan support apa saja yang bisa dibantu gitu ya, CSR-nya ini. Makanya kalau CSR-nya itu tepat sasaran, yang dari masing-masing kabupaten kota maupun provinsi, insya Allah juga akan meringankan beban kita, ya kan, ketika ada pengangguran dampak dari PHK, ya kan, gitu. Kira-kira Pak, buruh-buruh ini kalau ternyata semoga amit-amit tidak gitu ya, terkena dampak dari PHK, apakah bisa bergeser ke sektor seperti pertanian, Pak? Atau prediksinya ini UMKM saja diarahkan ke sana atau mungkin ada bergeser ke sektor apa? Kalau kira-kira sebetulnya enggak perlu kira-kira Mbak Nita ya. Ya. Kita yang akan mengarahkan gitu kan. Pemerintah ya. Pemerintah bersama legislatif itu harus punya program seperti itu ya. Supaya apa? Kita jangan sampai setiap tahun ada penambahan pengangguran. Jadi kalau terjadi seperti itu ya, ya kita siapkan dulu ya, mekanismenya apa, kemudian UMKM-nya seperti apa, sehingga tersalurkan dan hasilnya bisa dijual ke masyarakat maupun kalau untuk bahan bisa dijual ke perusahaan itu. Inilah yang harus kita siapkan bahwa adik-adik kita yang ketika dampak dari PHK ini harus kita ajari untuk punya kemandirian usaha ya, melalui UMKM maupun dengan teman termasuk buka bengkel, tukang las, servis AC. Nah, ini salah satunya program yang kita usulkan dan kita usulkan ke Disnaker pemerintah Jawa Timur, dan sekarang ini sudah mulai berjalan ya kan, supaya apa? Dengan adanya kemandirian ini, adik-adik kita yang pasca kena PHK ya, ini sebenarnya sudah mulai sejak COVID itu program ini kita upayakan untuk kita berikan kita setujui anggarannya supaya punya kemandirian ya. Nah tentunya modalnya ya dari CSR ya, perusahaan-perusahaan yang mau memberikan bantuan gitu. Inilah kita harus memberikan kesiapan ketika edukasi, ketika ada saudara-saudara kita para pekerja buruh ketika mendapatkan PHK harus kita arahkan kemandiriannya terutama ke pertanian, sektor pertanian, kemudian perikanan ya, peternakan ya kan, kemudian sektor hasil industri lokal ya kan. Nah, salah satunya harus kita bisa kita ambil yaitu kearifan lokal, hasil produksi kearifan lokal yang di masing-masing desa. Termasuk sekarang ini kan ada masing-masing desa banyak desa wisata. Lah itu kita mulai punya keunggulan alam apa di desa itu betul, gitu ya. Pak, Tidak harus jadi tidak harus waduh aku nek wis di PHK kerja nang pabrik ini wis tuwa ya, umur wis melebihi ndak nututi lah. Ya, ini harus kita berikan semangat, kita edukasi, kita berikan program. Semua pihak jadi terutama di pemerintah Jawa Timur, baik dari Disnaker, Dinas Sosial, itu semuanya harus punya kerangka berpikir yang sama, menyelesaikan permasalahan, tidak hanya berdampak, tidak sebelumnya harus persiapan ketika dampak dari kebijakan Amerika, tapi sebelumnya kita sudah punya program-program seperti itu. Karena kita punya keinginan bersama, kerangka pikir bersama bahwa kita harus mengurangi pengangguran dengan cara-cara yang berbagai macam, juga salah satunya itulah yang akan mengurangi kemiskinan di Jawa Timur gitu. Pak Wandi jadi penasaran ketika Pak Wandi turun ke lapangan melakukan hearing dengan para buruh pabrik rokok, apa sih yang mereka sampaikan ke Pak Wandi? Curhatannya apa Pak mereka Pak ke Bapak? Curhat pertama yaitu salah satunya yaitu minta supaya hak-hak normatifnya dipenuhi, hak cuti, kemudian kenaikan upah, ya kan, maksudnya kenaikan upah berkala gitu. Kemudian juga yang tidak perlu saya sampaikan juga ini sebetulnya, tapi yang paling benar-benar bahwa para pekerja rokok tembakau mbak-mbak ini ya yang di Jawa Timur ini punya rasa memiliki sawah ladang di situ. Makanya kalau ketika saya hearing ke situ menanyakan bahwa tolong Pak Wandi, pemerintah itu tidak boleh
tidak boleh memandang sebelah mata para pekerja rokok. Kita ini memberikan sumbangsi, ya pekerja, kemudian hasil cukainya juga cukup tinggi. Kalau menaikkan cukai, tolong jangan serta-merta karena keinginannya pemerintah, tapi juga harus dipertimbangkan dampaknya sehingga tidak timbul PHK. Karena pemerintah juga kalau mengambil kebijakan yang signifikan terhadap cukai rokok juga berdampak pada PHK gitu, karena tidak mampu produksi karena biayanya diambil oleh kenaikan dana bagi hasil cukai itu, ya. Cukainya ini, ya, makanya perlu paling pertimbangkan yaitu setiap saya ke perusahaan-perusahaan, tolong cukai rokok ini jangan dinaikkan signifikan, minta supaya diberi kebijaksanaan, kenaikannya jangan serta-merta karena istilahnya keinginannya pemerintah supaya mendapatkan PAD yang banyak, tapi dampaknya kepada pekerja rokok, terutama pengusaha. Karena mau tidak mau ketika kenaikan cukai rokok naik, ya pengusaha juga sama mengurangi kan, juga mengurangi istilahnya itu hak-haknya pekerja, overtime sudah tidak ada karena kenaikan cukai juga sangat tinggi contohnya ya, itu terutama yang SKT ya kan, SKT ini padat karya ini pakai tangan itu kan, itu juga perlu perhatian bahwa tidak boleh memandang sebelah mata pemerintah terhadap para pekerja rokok karena menyumbang ya, punya sawah ladang, ini merupakan sawah ladangnya pemerintah untuk mendapatkan cukai rokok yang cukup besar itu. Gimana ketika berbincang bersama dengan mereka Pak, melakukan hearing, perasaan Bapak apa yang Bapak lihat gitu Pak? Ya, saya melihat bahwa para pekerja rokok ini ya perlu perhatian, sentuhan dari pemerintah lokal ya, atau kabupaten kota, bahwa perlu ada perhatian sehingga ketika ada program apa saja itu juga perlu disampaikan, dan perlu ada juga ketika ada masalah itu didengarkan oleh pemerintah juga, termasuk saya sebagai wakil rakyat gitu. Dan ketika hearing itu apa? Setelah mereka curhat ya Pak ya, Bapak menyampaikan apa ke mereka? Saya menyampaikan bahwa sudah bekerja aja sesuai dengan etos kerja, ya kan. Kemudian juga kalau ada masalah tidak usah unjuk rasa, kalau di perusahaan diselesaikan dulu di internalnya, ya kan. Baru nanti kalau tidak selesai baru ke tahap berikutnya, supaya apa? Tidak mengganggu produktivitas di perusahaan tempat kerjanya. Sisi lain juga hak-haknya ketika ada masalah tolong sampaikan kepada pimpinan unit kerjanya, karena di perusahaan-perusahaan itu ada unit kerjanya kan. Nah, itu supaya apa? Tidak mengganggu juga produktivitas di perusahaannya, sehingga kualitas yang terjaga itu akan juga berdampak kepada hasil yang baik gitu. Nah, untuk itu saya sampaikan juga kepada para pekerja rokok, terutama mbak-mbak yang di sektor-sektor SKT maupun SKM, tetap semangat ya, jaga kesehatan, diniati semua pekerja diniati ibadah supaya hasilnya menjadi barokah ya. Dan amin. Tetap tetap pesan terakhir saya untuk upah gaji setiap bulan jangan sampai dihambur-hamburkan, jangan banyak gemar menabung, dan kemudian juga tetap selalu mengedepankan keselamatan kerja gitu. Pesan juga untuk pemerintah Pak? Iya, kalau pemerintah Jawa Timur saya khususnya bahwa perlu ada perhatian khusus terhadap para pekerja rokok, karena Jawa Timur adalah sektor pekerja rokok yang terbesar. Juga investornya juga banyak dari Amerika. Ya, tentunya pemerintah Jawa Timur harus bisa memberikan perhatian terhadap para pekerja rokok maupun pengusaha rokok, sehingga kebijakan-kebijakannya tidak sepihak, tapi kebijakan-kebijakan yang bisa menyelamatkan lapangan pekerjaan, dan kebijakan-kebijakan yang bisa dengan sendirinya bisa untuk
kemandirian Jawa Timur sendiri. Karena Jawa Timur ini adalah tolak ukurnya provinsi lain, terutama para pekerja rokok dan petani tembakau, sehingga ada perhatian yang harus kita selesaikan ketika ada masalah. Ya, jangan sampai dibiarkan, karena ini nanti akan berdampak kepada semua sektor, ya, terutama ketika ada permasalahan di pekerja rokok, tentunya akan ada permasalahan di petani tembakau, dan tentunya juga akan kembali kepada permasalahan di pengusaha, dan tentunya ada permasalahan dengan pemerintah juga, karena berdampak juga gitu. Baik. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Jadi tetap semangat para pekerja rokok tembakau Jawa Timur, tingkatkan etos kerja, disiplin, kemudian punya rasa memiliki sawalading di perusahaan masing-masing. Gitu. Terima kasih Pak Suwandi. Bapak juga tetap semangat, dalam membela kesejahteraan masyarakat Jawa Timur khususnya. Terima kasih atas waktunya Pak, dan juga insight-insightnya yang tajam tapi tetap membumi. Semoga suara para buruh pabrik ini tetap terdengar ya di tengah kebijakan internasional yang luar biasa berdampak. Sampai jumpa pemirsa di bahasan podcast Ruang Publik TV 9 selanjutnya. Saya Nitaliana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nitaliana. Acara ini dipersembahkan oleh